Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan mereview fitur baru di Linux Mint 20.1 Ulyasa. Yang sebelumnya saya menggunakan Linux Mint 20 Ulyana ya. Kita buka langsung di web resminya. Apa aja sih yang fitur baru yang ada di Linux Mint Ulyasa 20.1 ini. Ini Linux Mint 20.1 adalah rilis dukungan jangka panjang ya guys, yang akan didukung hingga 2025. Dilengkapi dengan perangkat lunak yang diperbarui dan menghadirkan penyempurnaan dan banyak fitur baru untuk membuat pengalaman laptop Anda lebih nyaman. Nah, ini fitur barunya yang aplikasi web. Di Linux Mint 20.1 Anda dapat mengubah situs web apapun menjadi aplikasi desktop. Luncurkan pengelola aplikasi web baru dan buat aplikasi web Anda. Nah, contohnya ini ya guys. Saya membuat aplikasi web seperti ini. Bisa kalian temukan dengan cara ketik web apps. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, di sini kalian bisa menambahkan aplikasi web secara terpisah. Aplikasi web itu mudah dibuat dan Anda dapat membuatnya sebanyak yang Anda inginkan. Saat aplikasi web berjalan, aplikasi tersebut berperilaku seperti aplikasi desktop. Ini memiliki jendela dan ikonnya sendiri. Itu muncul sebagai aplikasi lain di panel dan pemilih Alt-Tab. Anda dapat menyematkan ke panel jika Anda ingin dapat mengaksesnya dengan cepat bahkan saat tidak berjalan, seperti ini contohnya. Nah, kemudian Hypnotic. Aplikasi lain yang baru di Linux Mint 20.1 adalah Hypnotic, yaitu pemutar IPTV untuk daftar putar M3U. Ini mendukung TV langsung. Nah, ini kalau kalian suka nonton film-film luar, dijamin suka guys. Kita coba intip dulu Hypnotic. Nah, di sini kita klik TV channel. Voice banyak sekali guys. Kita pilih yang mana ya? Saya jarang nonton soalnya. Kita pilih yang USI. Seperti itu guys tampilannya. Mantap nih. Oke, gitu aja. Kemudian apalagi? Dan jika daftar putar atau penyedia IPTV Anda juga memiliki bagian VOD, Hypnotic dapat mendukung film. Wih, mantap sekali ini. Atau bahkan serial TV. Secara default, Hypnotic hadir dengan penyedia IPTV gratis yang disebut Free IPTV. Penyedia ini hanya menyediakan saluran TV langsung yang tersedia secara gratis dan tersedia untuk umum. Linux Mint sendiri bukan penyedia IPTV dan tidak menyediakan saluran langsung, film, atau serial TV.
favorit. Berkali-kali kita perlu mengakses file yang sama hingga Linux Mint 20.1 kami akan mengingat di mana mereka disimpan dan perlahan mendapatkannya menggunakan pengelola file. Tandai folder yang berisi mereka untuk mendapatkannya lebih cepat di bagian dokumen yang baru dibuka. Berharap menemukannya di sana. Mengacaukan desktop kami dengan tautan langsung. Nah, ada yang jauh lebih baik sekarang. Jika Anda sedang mengerjakan sebuah file dan Anda tahu bahwa Anda sering mengaksesnya, klik kanan file tersebut dan pilih tambahkan ke favorit. Jadi kita bisa add itu favorit ya guys, file-file yang biasa dibuka. Jadi nanti kalau kita klik favorit bakal tampilannya seperti ini. Contoh kita coba buat skip aja deh yang ini. Kayu Manis 4.8 versi terbaru Cinnamon yang menampilkan kinerja yang lebih baik, termasuk peningkatan rendering 5% pada 4K dan penggunaannya yang lebih rendah dalam manajemen jendelanya dan juru bahasa JavaScript yang lebih cepat berdasarkan bla bla bla. Jadi ini peningkatan renderingnya itu 5% lebih cepat pada 4K ya guys. Ini kita lanjutkan. Dukungan untuk rempah-rempah juga ditingkatkan berkat kompatibel penerusan otomatis dengan rilis baru Cinnamon, multi versi otomatis dan penanganan jaringan yang lebih baik. Dukungan telah ditambahkan untuk mekanisme suspend the Hibernate System D. Perbaikan lainnya termasuk dukungan Flatpak yang lebih baik, persentase dalam USD volume suara, pilihan untuk selalu menampilkan panel saat menu terbuka, menggulir di applet daftar cepat jendela, arah pengguliran yang dapat dikonfigurasi di Workspace Switcher applet, kemampuan untuk menetapkan key binding untuk mematikan mikrofon, dukungan JSTD di Nemo File Roller, dukungan tip dan nomor halaman PDF di kolom Nemo Media, gambar kecil untuk file hingga 64 GB dalam Nemo. Lanjut, peningkatan pencetakan dan pemindaian di Linux Mint 19.3 dan Ubuntu 18.004 dan rilis sebelumnya. Printer dan pemindai mengandalkan ketersediaan driver. Apakah ini disertakan dalam kernel Linux atau ditambahkan secara manual? Sedangkan di Linux Mint 20 dan Ubuntu 20.04 distribusi dikirimkan dengan iPush BXD implementasi IPP melalui USB. Berkat IPP juga disebabkan pencetakan atau pemindaian tanpa driver. Perangkat dapat dideteksi dan digunakan tanpa memerlukan driver apapun dan dengan cara standar. Sayangnya kehadiran IPP melalui USB juga berarti driver dilewati dan dihambat. IPP USB XD ternyata mengecewakan dan menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Nah, di Linux Mint 20.1 iPush BXD ini telah dihapus ya guys, sehingga pencetakan dan pemindahan bekerja dengan cara yang sama seperti di Linux Mint 19 sekian dan rilis sebelumnya. HPLib ditingkatkan ke versi 3.20.11 untuk menghadirkan dukungan terbaru untuk printer dan pemindai HP. Bagian dokumentasi ditambahkan ke panduan pengguna Linux Mint untuk IPP, USB, dan SAN AirScan
Dua proyek yang sangat baru namun menjanjikan yang mungkin disertakan secara default dalam rilis mendatang. Baik EPP, USB, dan Sign Air Scan tersedia di repository Linux Mint 20.1. Cobalah jika Anda tidak dapat membuat printer atau pemindai, Anda berfungsi dengan driver perangkat lunak. Peningkatan XAPPS. Format jam di Slickread layar login sekarang dapat dikonfigurasi. XID sekarang dapat menutup tanda kurung secara otomatis saat digunakan untuk mengedit kode sumber. Di Xviewer, perilaku roda mouse primer dan sekunder miring sekarang dapat dikonfigurasi. Pick sekarang dapat memfilter berdasarkan peringkat. Lanjut, perbaikan lainnya. Akselerasi video perangkat keras sekarang diaktifkan secara default di Celluloid. Mana Celluloid? Nah, ini ya. Di sebagian besar komputer ini menghasilkan pemutaran yang lebih lancar, kinerja yang lebih baik, dan pengurangan penggunaan CPU. Manajer pengemudi dipindahkan di PackagKit, itu menampilkan resolusi dependensi paket yang lebih kuat dan antarmuka penggunaannya ditingkatkan. Beberapa proyek seperti main system dan main driver sekarang di backport ke rilis sebelumnya dan berisi terjemahannya sendiri. Chromium telah ditambahkan ke repository ini ya. Chromium ini sudah ditambahkan ke repository, jadi kalian bisa menambahkan manual lewat repository atau install manual. Lebih banyak proyek yang diporting ke sistem Build Mason, Cinnamon Control Center, Cinnamon Setting Diamond, Nemo Extension, Manager unggahan, Min Upload memiliki tampilan antarmuka pengguna yang lebih baik dan zona drop yang lebih baik. Perbaikan sistem. Linux Mint 20.1 menampilkan tata letak sistem file terpadu. Rilis ini dikirimkan dengan firmware Linux 1.187 dan kernel Linux 5.4. Perbaikan karya seni. Linux Mint menampilkan koleksi latar belakang yang luar biasa dari Bruno Fantiati. Wah, banyak nih. Banyak pokoknya. Latar belakangnya jos-jos guys. Kita coba lihat ya. Nih, kalian bisa lihat Linux Mint biasa. Nah, bagus-bagus guys. Kembali ke ini tadi. Komponen utama, Linux Mint 20.1 menampilkan Cinnamon 4.8, kernel Linux 5.4, dan basis paket Ubuntu 20.04. Strategi LTS Linux Mint 20.1 akan menerima pembaruan keamanan hingga 2025 guys. Jadi masih sangat panjang ya untuk bisa digunakan. Hingga tahun 2022 versi Linux Mint yang akan datang akan menggunakan basis paket yang sama dengan Linux Mint 20.1 sehingga mudah bagi orang untuk memutakhirkannya. Jadi ya bisa lah diupgrade dengan gampang lah. Hingga 2022 tim pengembang tidak akan mulai mengerjakan pangkalan baru dan akan sepenuhnya fokus pada pangkalan ini. Jadi tahun ini ya cukup segini upgrade-nya, hingga tahun 2022 baru ada update atau upgrade lagi. Nah, mungkin cukup seperti itu reviewnya. Cukup bagus ya. Tambahan sedikit, ini seperti ini ya, bagus. Ini menunya sangat simple.
Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa ini ya, tonton video saya yang lain, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.